Suatu hari, di kerajaan Israel, ada seorang pangeran yang bernama Absalom. Dia anak dari Raja Daud, seperti yang diceritakan dalam 2 Samuel 15 ayat 1-12. Absalom adalah pangeran yang tampan dan karismatik. Namun, di balik penampilannya yang menawan, Absalom memiliki niat jahat yang tersembunyi. Pangeran Absalom memiliki ambisi besar untuk merebut takhta ayahnya. Dia mulai merancang rencana jahatnya dengan cara yang lisik. Absalom berdiri di pintu gerbang kota dan berbicara kepada setiap orang yang datang untuk mendapatkan keadilan dari raja. Dia memberi mereka kata-kata manis, mengeluh bahwa tidak ada yang ditugaskan oleh raja untuk mendengar kasus mereka. Dia berjanji bahwa jika dia menjadi hakim di negeri itu, dia akan memastikan keadilan bagi semua orang. Dengan cara ini, Absalom mencuri hati rakyat Israel. Dia mengumpulkan mereka satu persatu dan membuat mereka berjanji untuk mendukungnya. Dia juga mengirim mata-mata ke seluruh Israel dengan pesan, "Ketika kamu mendengar suara trompet, katakanlah, Absalom menjadi raja di Hebron." Sementara itu, Raja Daud tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia percaya pada putranya dan tidak mengetahui rencana jahat Absalom. Ketika dia mendengar bahwa Absalom telah memproklamirkan dirinya sebagai raja, Daud terkejut dan bingung. Cerita ini menggambarkan betapa bahayanya kesepakatan yang jahat. Absalom menggunakan kepercayaan dan cinta ayahnya untuk meraih kekuasaan. Dia mengekoh rakyat dan merusak hubungan antara raja dan rakyatnya. Akibatnya, kerajaan Israel mengalami konflik dan perpecahan. Namun, dalam semua ini, kita juga melihat keadilan Tuhan. Meskipun Absalom berhasil merebut tahta untuk sementara waktu, pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia semai. Kesepakatan jahatnya tidak bertahan lama dan dia mendapatkan hukuman yang pantas. Jadi, mari kita belajar dari cerita ini. Mari kita berusaha untuk selalu berbuat adil dan jujur, dan menjauhi segala bentuk kesepakatan yang jahat. Karena pada akhirnya, Tuhan melihat dan menghakimi segala sesuatu dengan adil. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya kejujuran dan integritas dalam semua tindakan kita. Absalom menggunakan manipulasi dan tipu muslihat untuk mencapai tujuannya. Tetapi pada akhirnya, dia harus membayar harga yang tinggi untuk tindakannya tersebut. Ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur dan tidak adil tidak akan bertahan lama. Selalu ada konsekuensi untuk tindakan kita. Dan jika kita memilih untuk berbuat salah, kita harus siap untuk menerima akibatnya. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kepercayaan dan komunikasi dalam hubungan. Raja Daud tidak menyadari apa yang sedang terjadi sampai terlambat, karena kurangnya komunikasi antara dia dan putranya. Jika ada kepercayaan dan komunikasi yang baik, mungkin konflik ini bisa dihindari. Akhirnya, cerita ini menegaskan bahwa Tuhan selalu melihat dan menghakimi dengan adil. Meski kadang tampak seolah-olah orang jahat menang, namun pada akhirnya, keadilan selalu menang. Jadi, kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang benar, walaupun itu sulit. Keadilan selalu menang pada akhirnya karena itulah hukum alam semesta dan prinsip dasar kehidupan. Meskipun kadang tampak seolah-olah orang-orang jahat mendapatkan keuntungan dari tindakan mereka, tapi itu hanya sementara. Pada akhirnya, semua tindakan yang tidak adil atau tidak benar akan mendapatkan balasannya. Alasan lain adalah bahwa keadilan adalah sesuatu yang kita semua inginkan dan berusaha untuk mencapainya. Itu adalah bagian dari nilai-nilai dasar kita sebagai manusia. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita merasa terpanggil untuk bertindak dan memperbaikinya. Jadi, meskipun mungkin membutuhkan waktu, keadilan selalu menemukan jalannya. Selain itu, kepercayaan pada keadilan juga memberi kita harapan dan motivasi untuk terus berjuang dan melakukan yang benar. Walaupun kita mungkin menghadapi tantangan dan hambatan, kita tahu bahwa jika kita berbuat adil dan jujur, kita akan mendapatkan hasil yang adil juga. Jadi, meskipun mungkin tampak seolah-olah keadilan tidak selalu menang dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, keadilan selalu menang. Itulah sebabnya kita harus selalu berusaha untuk berbuat adil dan jujur dalam segala hal. Amin.